Di tengah terik matahari yang membakar siang itu, suara palu dan mesin bor bersahutan di sebuah proyek bangunan di pinggiran kota. Dika, seorang pemuda berusia 22 tahun, berkeringat dari ujung rambut hingga kaki. Tubuhnya kurus berbalut otot karena kerja keras. Bajunya penuh debu dan tanah, tapi senyumnya tak pernah pudar. Setiap pukul istirahat siang, ia akan duduk di sudut proyek dengan bekal nasi bungkus dan memandangi layar. Ponselnya mengirim pesan suara untuk seseorang yang sangat ia sayangi. Sayang, makan yang cukup ya, jangan terlalu capek belajar. Aku di sini baik-baik aja. Rezekinya masih lancar buat bayar kuliah kamu bulan ini. Orang itu adalah Nisa, kekasih yang ia kenal sejak SMA, sejak dulu. Dika tahu dirinya bukan siapa-siapa. Ia hanya anak seorang buruh tani, tak punya ijazah tinggi, tak pula punya warisan. Tapi ia punya satu hal yang besar, cinta dan tekad untuk melihat Nisa sukses. Nisa kini kuliah di universitas swasta di kota besar. Biayanya tidak sedikit, tapi Dika tak pernah mengeluh. Gajinya sebagai kuli bangunan ia sisihkan setiap minggu. Bahkan kadang rela tak makan layak agar uang bisa dikirim tepat waktu. Malam harinya, setelah seharian kerja berat, Dika biasanya duduk di pos ronda dekat kontrakan. Di sanalah mereka biasa melakukan panggilan video. Wajah Nisa yang cerah, dengan semangat cerita soal kampus, selalu jadi penghapus lelahnya. Dik, doain aku ya, aku mau ujian akhir minggu depan. Kalau lulus, aku bisa langsung sidang dan wisuda. Dika tersenyum lebar, matanya bersinar penuh harapan. Tentu dong, aku yakin kamu lulus. Aku nggak sabar lihat kamu pakai toga. Di balik senyum itu, Dika punya satu mimpi sederhana, menikahi Nisa setelah ia lulus kuliah. Ia membayangkan hidup bersama, walau sederhana, tapi bahagia. Ia percaya cinta sejati tak butuh kemewahan, cukup ketulusan dan perjuangan. Tapi yang tak pernah Dika tahu, tak semua cinta bisa dibalas dengan ketulusan yang sama. Pagi masih buta saat Dika sudah berdiri di depan gerobak bubur langganannya. Matanya masih sembab karena tidur hanya 2 jam, tapi semangatnya tetap utuh. Setelah mengambil sebungkus bubur untuk sarapan, ia melangkah cepat ke proyek pembangunan yang terletak di ujung kota. Hari-harinya selalu sama, dimulai dengan kerja kasar dari pagi hingga petang. Mengangkat semen, menyusun bata, mencampur adukan, semuanya ia lakukan tanpa mengeluh. Bagi Dika, rasa lelah dan pegal bukanlah musuh. Musuh sejatinya adalah kegagalan melihat Nisa berhasil. Setiap tanggal 5, ia akan berdiri di loket bank terdekat, menabung sebagian besar gajinya ke rekening Nisa, buat bayar kos, makan, dan buku ya. Jangan sampai telat kuliah, pesannya tiap bulan. Teman-teman seproyek sering mengejeknya. Dik, kamu tuh kerja keras kayak gini buat cewek yang belum tentu setia. Mending buat diri sendiri aja. Tapi Dika hanya tersenyum. Kalau bukan aku yang percaya sama dia, siapa lagi? Dia punya mimpi, aku cuma bantu dorong dia sampai finish. Sementara itu di kota, Nisa makin jarang memberi kabar. Alasannya sibuk kuliah, tugas, dan organisasi kampus. Dika tak curiga ia tetap percaya dan mengerti. Ia bahkan bangga. Bagi Dika, jarangnya kabar bukan tanda menjauh, tapi bukti bahwa Nisa sedang serius mengejar impian. Kadang saat malam tiba, Dika menatap langit dari atas genteng proyek. Membayangkan wajah Nisa, ia menggenggam ponselnya erat, menuliskan pesan. Aku mungkin kuli bangunan, tapi setiap batu yang kupasang, tiap tetes keringat yang jatuh, semuanya untuk kamu. Jangan pernah ragukan itu. Tak ada balasan malam itu. Tapi Dika tak ambil pusing. Ia yakin, suatu hari nanti, semua jerih payahnya akan dibalas dengan senyuman Nisa di pelaminan bersamanya. Yang ia tak tahu, di kota, mimpi Nisa mulai diarahkan oleh orang lain. Seseorang yang datang membawa kenyamanan instan yang tak bisa Dika berikan. Suatu malam, Dika mendapat kabar dari Nisa bahwa ia akan pulang kampung akhir pekan nanti. Wajah Dika langsung berseri, seperti anak kecil yang baru saja diberi hadiah. Hari Minggu itu, Dika menjemput Nisa di terminal dengan motor tuanya. Meski mesinnya sering batuk-batuk, ia tetap mencuci dan memoles motor itu sebersih mungkin, seolah hendak menyambut tamu kehormatan. Nisa turun dari bus dengan tampilan berbeda. Rambutnya kini lurus terurai, riasan wajahnya halus. Pakaiannya rapi dan wangi seperti mahasiswi kota pada umumnya. Dika sempat tertegun, merasa jarak di antara mereka tiba-tiba melebar. Tapi Nisa tetap tersenyum, dan Dika merasa hangat kembali. Malamnya, mereka duduk berdua di bawah lampu jalan dekat sawah. Tempat biasa mereka mengobrol sejak SMA, angin berhembus pelan, dan suara jangkrik mengisi keheningan. Nis, ucap Dika pelan, sebentar lagi kamu lulus ya? Iya, sidang bulan depan. Doain lancar ya, jawab Nisa sambil menatap langit. Dika mengangguk, tangannya menggenggam tangan Nisa yang halus dan dingin. Nanti setelah kamu lulus, aku mau serius. Nis, aku udah mulai nabung buat nikah. Emang belum banyak,
tapi aku yakin bisa cukupin. Aku nggak punya apa-apa, tapi aku janji akan bahagiain kamu. Nisa hanya diam sesaat, lalu tersenyum tipis. Aku tahu, Dik, kamu orang baik. Kamu tulus. Dika menatapnya lekat-lekat. Jadi, kamu masih yakin sama aku, kan? Nisa mengangguk. Aku percaya kok. Tapi entah kenapa, senyumnya terasa asing. Ada keraguan yang tak pernah Dika lihat sebelumnya. Ada jarak yang tak tampak, tapi bisa dirasakan. Malam itu mereka pulang tanpa banyak bicara. Dika merasa tenang karena janji telah terucap, tapi Nisa memendam sesuatu yang tak ia berani sampaikan. Sebab jauh di dalam hatinya, ia mulai membandingkan antara cinta yang penuh perjuangan dan kenyamanan yang kini mulai menggoda. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Dika masih sibuk bekerja di proyek pembangunan perumahan baru. Ia semakin giat karena tahu Nisa sebentar lagi akan wisuda. Ia ingin memberi kejutan kecil, cincin sederhana dan undangan makan malam di warung favorit mereka sejak SMA. Dalam pikirannya, itu akan jadi awal lamaran yang manis. Namun hari itu, saat ia baru pulang dari proyek dan membuka pintu kontrakan kecilnya, ia menemukan sebuah amplop berwarna putih elegan tergeletak di lantai. Tanpa curiga, ia mengambilnya. Undangan pernikahan, tertulis indah di sampulnya. Dika membuka perlahan. Matanya membaca nama yang tertera di dalam. Nisa Ayu Lestari dan Fajar Aditya Pratama. Tangannya gemetar. Nafasnya tercekat. Dunia terasa berhenti. Bibirnya bergetar. Membaca ulang undangan itu berulang kali seolah berharap ia salah lihat. Tapi semuanya nyata. Nama, foto prewedding, lokasi hotel mewah semuanya menunjuk pada kenyataan. Pahit, Nisa akan menikah dengan pria lain. Tak ada kabar, tak ada perpisahan, tak ada penjelasan. Yang tersisa hanya undangan dingin dan luka dalam yang membelah jiwanya. Dika menjatuhkan diri ke lantai, menatap langit-langit kamarnya yang kusam. Hatinya menjerit, tapi matanya hanya dia menatap kosong. Malam itu hujan turun deras, seolah langit ikut menangis bersamanya. Di luar sana, Nisa tersenyum dalam balutan gaun pengantin di pemotretan terakhir mereka. Sementara di kamar sempit yang lembab itu, Dika menyadari satu hal, cinta yang tulus pun bisa kalah oleh kilau uang dan kenyamanan. Namun di balik hancurnya hati, diam-diam sesuatu dalam diri Dika menyala. Bukan dendam, tapi tekad. Tekad untuk bangkit, untuk berubah. Dan suatu hari, ia akan berdiri di tempat tertinggi. Bukan untuk membalas tapi untuk membuat mereka melihat siapa yang mereka remehkan. Hari-hari setelah menerima undangan itu, jadi masa paling gelap dalam hidup Dika. Ia tak makan, tak tidur, dan tak datang kerja selama 3 hari. Tubuhnya lemas, pikirannya kacau. Setiap bayangan tentang Nisa datang seperti hantaman. Palu mengingatkan bahwa semua yang ia perjuangkan telah dihancurkan dalam sekejap. Namun pada hari keempat, Dika bangkit dari ranjangnya yang reyot. Ia berdiri di depan cermin kecil, menatap wajah lusuh dengan mata merah. Cukup, gumamnya pelan. Gue nggak boleh hancur cuma karena satu pengkhianatan. Kalau dia bisa ninggalin gue demi uang, gue harus buktiin kalau gue juga bisa sukses. Tanpa dia, Dika kembali ke proyek, tapi kali ini dengan semangat yang berbeda. Ia tak lagi membawa mimpi bersama Nisa. Kini, ia bekerja demi dirinya sendiri. Ia mulai belajar dari mandor proyek. Diam-diam mencatat cara membaca cetak biru bangunan, cara mengelola material, hingga cara menghitung kebutuhan anggaran. Di sela kerja kasar, ia mulai menabung sedikit demi sedikit. Uang makan dikurangi, rokok dihentikan, semua demi satu tujuan, modal masa depan. Setiap malam, ia belajar dari video online tentang bisnis properti, teknik bangunan, dan cara mengelola usaha. Ia mencatat semua dalam buku kecil yang selalu ia bawa kemana-mana. Sampai akhirnya, satu kesempatan datang. Mandor proyek yang selama ini memperhatikan kerja keras Dika, mengenalkannya kepada seorang pengusaha kontraktor lokal. Dika dipercaya menjadi kepala tukang untuk proyek kecil di pinggiran kota, membangun rumah subsidi sederhana. Dan dari sana semuanya berubah. Kejujuran, kerja keras, dan ketekunannya membuat banyak developer kecil mulai meliriknya. Ia tak hanya mengerjakan bangunan, tapi juga mulai terlibat dalam manajemen. Perlahan, ia membangun relasi dengan pemilik toko bangunan, investor kecil, hingga notaris. Dari seorang kuli kasar, Dika mulai menapak tangga menjadi kontraktor muda. Malam-malamnya masih sepi, tapi kini tak lagi penuh tangis, melainkan penuh rencana dan strategi. Dia tidak melupakan Nisa, tapi bukan untuk dirindukan, melainkan sebagai pengingat betapa kerasnya ia harus berjuang agar tidak diremehkan lagi. 2 tahun telah berlalu sejak hari itu, hari di mana hati Dika hancur oleh undangan pernikahan yang datang tanpa aba-aba. Kini, pria yang dulu hanya seorang kuli bangunan itu telah berubah.
Penampilannya lebih rapi, berjaket proyek dengan logo perusahaannya sendiri. Dika karya utama sebuah usaha kontraktor kecil yang ia bangun dari nol. Perjuangannya tak mudah. Seringkali proyeknya dibayar terlambat. Bahan bangunan telat datang, hingga ada tukang yang kabur sebelum pekerjaan rampung. Tapi Dika tak pernah menyerah. Ia belajar dari setiap masalah, menghadapi semua dengan kepala tegak. Hingga suatu hari, takdir datang dengan cara yang tak terduga. Dika mendapat undangan menghadiri Forum Kemitraan Developer Muda Nasional, sebuah acara bergengsi yang mempertemukan para pengusaha properti dari seluruh penjuru negeri. Salah satu pemilik perusahaan properti besar yang dulu sempat ia bantu sebagai kepala tukang merekomendasikannya. Tak ada yang menyangka, nama Dika seorang mantan kuli bangunan akan berada dalam daftar pembicara muda inspiratif. Di sana, Dika berdiri di depan puluhan pengusaha dan akademisi. Ia menceritakan kisah perjuangannya dari bawah. Aku tidak punya gelar, tidak punya modal besar, tapi aku punya tekad, dan itu cukup jadi bahan bakar untuk berdiri di sini hari ini. Sambutan meriah menggema, tepuk tangan tak henti-henti mengiringinya turun dari podium. Setelah acara, seorang pria paruh baya menghampirinya. Kamu luar biasa, Dik, saya ingin mengenalkan kamu ke rekan saya di Jakarta. Mereka sedang cari mitra untuk pengembangan kawasan baru. Hari itu, Dika kembali ke kontrakannya yang kini sudah berubah menjadi kantor kecil 2 lantai. Ia menatap langit malam dari balkon, tersenyum sendiri. Bapak, Ibu, aku nggak kuliah, tapi aku bisa bangun usahaku sendiri. Aku nggak punya siapa-siapa dulu, tapi sekarang, banyak yang percaya padaku. Dika memejamkan mata, hatinya tenang, dan di tempat lain, takdir mulai memainkan babak baru karena seseorang dari masa lalu akan segera menyadari siapa Dika sekarang. Hari itu, Dika diundang menghadiri sebuah acara peresmian kerjasama antara salah satu universitas swasta ternama dan investor baru untuk pembangunan gedung Fakultas Teknik. Ia tak menyangka kampus yang dimaksud adalah kampus tempat Nisa kuliah dulu. Sebagai mitra konstruksi utama dalam proyek itu, Dika hadir mengenakan jas abu-abu elegan, rambut disisir rapi, dan jam tangan mahal di pergelangan kirinya. Tak ada lagi sisa kuli yang dulu berpeluh dan berdebu. Kini, ia datang sebagai CEO muda sukses yang disegani banyak orang. Acara digelar di aula kampus. Setelah sesi penandatanganan kontrak, pihak kampus mengundang para tamu untuk makan siang bersama di ruang VIP, dan di sanalah takdir mempertemukan mereka kembali. Dika sedang berbicara dengan seorang dekan fakultas saat seorang wanita lewat membawa berkas. Sekilas pandang, Dika nyaris tak percaya. Itu Nisa. Ia berjalan terburu-buru dengan wajah yang tampak lelah dan mata sedikit sayu. Penampilannya tetap cantik, tapi tak secerah dulu. Ia mengenakan pakaian kantor biasa dengan tas lusuh tergantung di bahu. Entah bagaimana, mata mereka bertemu. Nisa terdiam, tangannya gemetar memegangi berkas. Dika, gumamnya lirih. Dika hanya tersenyum, sopan tapi tenang. Halo, Nisa. Nisa menunduk, gugup. Aku nggak nyangka, kamu di sini, kerja sama proyek pembangunan kampus. Perusahaanku yang tangani, jawab Dika ringan. Wajah Nisa memucat, tatapannya seperti tak percaya. Pemuda yang dulu ia tinggalkan karena dianggap tak punya masa depan, kini berdiri di hadapannya sebagai orang penting. Gimana kabarmu? Tanya Dika ramah. Nisa memaksakan senyum. Baik, aku kerja di bagian administrasi sekarang. Suamiku, dia, usaha lagi bangkrut. Kami tinggal di rumah kontrakan di Cibinong. Dika mengangguk pelan. Tak ada kata kasihan yang keluar dari mulutnya. Ia hanya menatap dengan mata tenang yang menyimpan banyak luka yang telah sembuh. Semoga semuanya lancar ya, ucap Dika singkat, lalu berpamitan. Ia melangkah pergi, meninggalkan Nisa yang berdiri membeku dengan mata berkaca-kaca. Di dalam hatinya, Nisa tahu ia telah melepaskan lelaki terbaik dalam hidupnya. Dan Dika, ia tersenyum kecil dalam hati. Bukan karena dendam, tapi karena kini ia tahu, ia tak lagi berada di tempat yang sama. Beberapa minggu setelah pertemuan tak terduga itu, kampus tempat Nisa bekerja mulai ramai dengan persiapan pembangunan gedung baru. Papan proyek besar terpampang di halaman depan bertuliskan, proyek kerjasama Dika Karya Utama X Kampus Nasional Mandiri. Setiap hari Nisa melihat mobil mewah hitam yang selalu parkir di depan gedung rektorat, mobil yang ditumpangi Dika. Setiap pagi, dari balik jendela ruang administrasi, Nisa memperhatikan Dika melangkah mantap dengan setelan jas, dikelilingi oleh para kontraktor dan dosen. Ia tak pernah lagi menghubungi Dika, bahkan untuk sekadar minta maaf. Bukan karena tak ingin, tapi karena malu dan hancur dalam diam. Suatu sore, hujan turun deras saat kampus mulai sepi. Nisa yang lembur menyelesaikan laporan keuangan proyek melihat Dika sendirian duduk di kursi taman kampus, menatap langit gelap. Dengan ragu, Nisa mendekat, membawa payung. Hai, boleh aku duduk sebentar? Dika menoleh dan tersenyum kecil.
Silakan. Beberapa detik mereka terdiam. Hanya suara hujan yang terdengar. Aku minta maaf, Dik, kata Nisa akhirnya. Suaranya gemetar. Aku tahu aku salah. Aku bodoh. Aku tinggalkan orang yang benar-benar tulus. Demi seseorang yang ternyata cuma pencitraan. Dika tak langsung menjawab. Ia hanya memandang jauh ke depan. Ke arah bangunan kampus lama yang dulu pernah jadi lambang harapannya. Ya ada yang salah. Nis, kamu hanya memilih jalan yang menurutmu paling mudah. Dan aku juga memilih jalanku sendiri, jalan yang lebih terjal. Tapi membawaku ke tempat ini. Air mata mengalir di pipi Nisa. Pelan tapi nyata. Andai aku bisa mundur waktu. Sayangnya waktu nggak bisa diputar. Potong Dika, lembut tapi tegas. Kamu sudah memilih. Dan aku juga sudah belajar. Untuk berhenti menunggu orang yang pergi. Nisa terisak. Kamu masih sendiri. Dika tersenyum simpul. Masih, tapi hatiku sudah tidak kosong lagi. Sudah penuh. Dengan mimpi-mimpi baru, dan orang-orang yang benar-benar menghargai aku. Lalu Dika berdiri, mengancing jasnya, dan memandang Nisa untuk terakhir kali. Kamu akan selalu jadi bagian dari cerita lamaku, Nis, tapi tidak untuk masa depanku. Ia melangkah pergi perlahan, meninggalkan Nisa yang duduk sendiri, basah oleh air mata dan hujan. Di matanya, Dika bukan hanya lelaki yang pernah ia sakiti, tapi lelaki yang kini meninggalkannya, dengan cara paling menyakitkan, dengan kesuksesan dan ketenangan. Sore itu, langit mulai menguning, awan tipis bergulung pelan, menyelimuti matahari yang hendak tenggelam. Di balkon lantai 2 kantornya, Dika duduk santai ditemani secangkir kopi hangat. Suasana tenang, tak ada suara bising proyek atau telepon yang berdering, hanya suara burung pulang dan angin yang membelai pelan. Di tangannya, sebuah undangan pernikahan tergeletak. Tapi kali ini bukan undangan dari Nisa, melainkan dari salah satu relasi bisnisnya yang mengundangnya. Sebagai saksi kehormatan, ia membaca nama-nama di undangan itu, lalu tersenyum simpul. Dulu, Dika hanya bisa duduk sebagai penonton. Kini, ia duduk sejajar dengan para pemilik panggung. Telepon genggamnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Nisa, aku lihat namamu di majalah bulan ini. Selamat ya, kamu luar biasa. Aku bangga, meski aku bukan lagi siapa-siapa. Dika membaca pesan itu pelan. Ia menatap langit sore yang berwarna oranye keemasan. Lalu ia membalas singkat. Terima kasih, Nis. Semoga kamu juga menemukan kebahagiaan yang benar-benar kamu cari. Pesan terkirim, tapi tak dibaca. Mungkin karena Nisa tak sanggup. Sebab yang lebih menyakitkan dari ditinggalkan adalah melihat seseorang yang dulu kamu remehkan. Kini bersinar terlalu terang hingga matamu tak sanggup menatapnya. Dika memejamkan mata, mengingat semua kenangan. Dari suara palu di proyek pertama, makan nasi bungkus sambil menahan lapar, tidur di kontrakan sempit, sampai tangisan tanpa suara saat membaca undangan Nisa dulu. Semua itu telah membentuk dirinya hari ini. Dan kini, saat senja turun perlahan, Dika tahu beberapa cerita memang tak ditakdirkan untuk diulang. Hanya dikenang, lalu ditinggalkan. Ia menyeruput kopinya, bangkit, dan menatap gedung baru yang sedang dibangun oleh timnya. Di sana, masa depannya menunggu. Bukan dengan luka, tapi dengan harapan dan kemenangan.